Shalom, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang sekarang berada di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah. Semuanya persiapkan hati dan pikiran, duduk yang manis supaya kita mulai ibadah. Sebelumnya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik semua, anak-anak kami sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Kita mulai titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima,
Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Sambut rajamu, di hatimu bersalalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami, sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan epistel untuk minggu ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita bangkit berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Mendengar pengumuman dari guru sekolah minggu. Adik-adik masih sama, pengumumannya cuma satu doang. Apa itu Kak? Ingat, kita sudah Natal kelas kecil, sudah Natal kelas besar. Waktunya pembagian bingkisan Natal. Kapan tuh Kak mengambilnya? Mengambilnya nanti setelah ibadah pagi, kalau ada mamanya gereja pagi, dan juga setelah ibadah siang, kalau ada orang tuanya ibadah siang. Kakak-kakak tunggu ya kehadiran orang tuanya untuk mengambil bingkisan. Selamat Natal. Kita bernyanyi kembali. Sambil memberikan persembahan. Seribu liriknya di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus
indahnya sinarmu, bawa harapan dan damai di mata di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur karena Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan juga menganugerahkan waktu ini kepada kami semua untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Meskipun Tuhan kami hanya melakukannya secara live, tapi kami percaya Tuhan hadir di antara kami, di antara anak-anak sekolah minggu yang saat ini duduk dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan juga akan memberi kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua, istimewa untuk anak-anak sekolah minggu, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Pasti baik semua ya. Duduk yang manis. Bagaimana cara Natalnya sudah 2 kali berturut-turut? Senang? Banyak yang bilang begini, Nang, bagus loh acara Natalnya. Cuman kami rindu untuk datang ke gereja. Begitu juga anak sekolah minggu kelompok besar. Nang, seru Nang acara Natalnya, tapi kamu semuanya sudah rindu ke gereja. Yuk di dalam rumahmu masing-masing, kami juga berdoa di tempat kami masing-masing. Bahkan kita semuanya berdoa bersama-sama supaya virus corona segera berakhir dan kita semuanya dapat melakukan ibadah sekolah minggu secara bersama-sama. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Ayo dibuka dulu supaya kamu bisa mengikutinya di rumah. Inang bacakan dari sini ya. Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah. Untuk apa? Nah, adik-adik sekalian, pernah enggak ketika sedang asik nonton, ketika sedang asik belajar, ngerjakan PR dan lain sebagainya, tahu-tahu mati lampu? Gimana rasanya? Karena gelap, ada rasa kesal, ada rasa takut, terus ada lagi rasa kapan ini lampunya ya hidup, gitu kan? Nah, berharap. Tiba-tiba
Mamanya datang atau papanya ambil lilin kecil. Ada lilin kecil tuh dibawa. Lega rasanya kan melihat sinar yang dibawa dengan lilin tadi. Meskipun ruangan tadi gelap, kemudian hanya lilin kecil yang meneranginya, tapi rasanya lega. Mengapa? Karena dengan terang yang kecil itu perasaan kita itu enak rasanya. Apa yang kita mau cari bisa, meskipun yang kita cari itu jauh dari jangkauan kita, tapi paling tidak kita tahu, tadi pensilku kelempar ke sana, tadi penggarisku diletakkan di sana. Meskipun itu tidak dapat kita jangkau secara langsung karena hanya lilin kecil tadi yang menerangi, tapi tidak apa-apa. Yang pasti kita tahu di mana letaknya. Yang pasti kita tahu, pintu belum dikunci. Barang untuk perlengkapan sekolah belum dikemaskan. Nah, tiba-tiba si listrik hidup. Pasti anak-anak bilang begini seperti Inang juga waktu kecil. Hore, lampunya hidup, terang kan? Bagaimana? Kita pasti langsung gembira, sukacita, terus kita dapat melanjutkan pekerjaan kita yang tertinggal tadi. Menyelesaikan yang belum selesai, mengerjakan yang perlu kita kerjakan. Lalu firman Tuhan pagi ini mengatakan, bangkitlah menjadi terang. Gimana caranya aku jadi terang? Artinya begini, kita dengan firman yang sudah kita dengar ini tadi, kita mau berusaha untuk memberi kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita yang tadinya dia terkendala atau tertunda pekerjaannya karena gelap tadi. Kita berusaha jadi lilin ini loh. Ini dia lilinnya. Terus aku tahu di mana pensilku yang terlempar. Sekarang aku tahu di mana buku yang harus ku kemas untuk besok. Artinya kita semua diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi membawa kelegaan kepada siapa saja. Siapa saja sih yang perlu kita terangi? Teman-teman kita yang jarang sekolah minggu dulu. Teman-teman kita yang karena tinggal kelas dulu itu ya kecewa. Belajar. Itu kan kita sudah menjadi terang itu. Memberitahukan apa yang perlu dilakukan, memberitahukan apa yang tidak perlu dilakukan. Nih, emang apa Inang yang gak perlu dilakukan? Banyak loh. Kan kita setiap hari Minggu itu kan ucapkan 10 perintah Tuhan. 1, 2, 3, 4. Ada banyak loh. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar melakukan itu, melanggar itu. Melanggar dari satu di antara firman yang kita ucapkan setiap hari Minggu itu. Misalnya nih kan, kita ke-9 jangan berdusta. Apa itu? Gelap juga itu artinya itu karena apa? Biasanya kan karena anak-anak sekarang sudah punya HP yang bagus. Begitu dia selesai makan, pulang sekolah itu sudah ganti baju, simpan tasnya, masuk kamar. Dia ada HP. Mamanya tanya, tok tok tok, sayang kamu lagi apa? Lagi istirahat nih, sebentar lagi kan les. Oh iya.
ternyata apa yang dia kerjakan. Tangan jempolnya itu, jari jempolnya tak tik tak 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 tak. Rupanya dia main HP. Nah, satu diantaranya sudah kita langgar, yaitu kita ke-9, berdusta. Itu tanpa sadar loh kita lakukan kadang-kadang ya sayangnya. Namun sebagai terang untuk diri sendiri, terang untuk sesama, terang untuk teman di tempat bermain, terang untuk teman di ruangan kelas, kita boleh loh menjadi lilin yang kecil tadi. Lilin ini begini, lilin ini hebat. Dia rela hancur sampai habis untuk terang bagi kita. Pada saat kita kegelapan, lampunya lama baru hidup, listriknya lama baru hidup, sampai habis semua. Dia nggak apa-apa, nggak ngeluh. Dia nggak bilang begini, udah dong saya ini udah mau habis nih, matiin. Enggak, tapi dia rela hancur sampai habis untuk menerangi kita yang di dalam kegelapan. Nah, melalui firman ini Tuhan mengharapkan kita menjadi terang walaupun kita masih kecil. Artinya kita boleh menjadi terang kecil, mengingatkan teman-teman yang perlu kita ingatkan. Bukan berarti kita harus kayak ibu-ibu atau bapak-bapak itu pakai mic memberikan nasihat petuah. Enggak, cukup dengan cara kalau di kelas Bu Guru lagi nerangkan, kita dengar dengan baik. Ketika di dalam kelas guru menjelaskan, kita mendengarkan dengan baik. Ketika teman enggak punya pen tapi kita punya ada 2, boleh pinjamkan. Itu juga sudah menjadi terang loh, ya. Nah, jadilah terang, begitu firman Tuhan. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya bapak, bukan hanya mama, tapi kita juga dihimbau untuk menjadi terang, dihimbau untuk menjadi terang yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi teman, bagi keluarga, di kelas dan di tempat kita bermain. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa yuk. Lopit tangannya, pipit matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau dan rindu untuk menjadi lilin kecil di tempat kami berada, di rumah, di kelas, di tempat bermain, supaya kami nyata menjadi anak-anak sekolah minggu yang sudah mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Bukan hanya sekolah minggu HKBP Jeruju, tapi semua anak-anak sekolah minggu di seluruh penjuru dunia, supaya mereka tetap sehat, jauh dari sakit penyakit, istimewa dari COVID. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang kebetulan pada saat ini sedang sakit. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah, kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberkati mereka, berkati makanan minumannya, bahkan obat-obat yang sedang dipakai dan digunakan, agar melalui itu semua berkat kesembuhan mereka dapatkan. Ketika saatnya nanti anak-anak sudah diperkenankan pulang dari rumah sakit,
mereka sudah dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu di mana saja pun berada di seluruh penjuru dunia ini, supaya tetap kuat dan tetap sukacita melayani anak-anak sekolah minggu meskipun harus dengan cara live. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua para orang tua anak-anak sekolah minggu di mana saja pun berada, supaya Tuhan juga memberkati orang tua agar mereka senantiasa tidak lupa mengingatkan semua anak-anak sekolah minggu untuk menjaga kesehatannya melalui patuh kepada protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi ya, dalam waktu yang sama jam 7. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Tetap dalam sehat karena kamu mau patuh dengan protokol kesehatan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.